Assalamualaikum Ustaz Mahfuz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifahal Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bisa kita mulai Ustaz? Tafadhal, tafadhal. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Allah. wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat-Nya. Alhamdulillah Allah membangunkan kita pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman dan Islam. Dan insyaallah istiqamah hingga akhir hayat kita, hingga ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafun saleh, dan seluruh umatnya yang menegakkan dinul Islam, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah kelak. Semoga kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma pada yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa jamaah rahimakumullah, alhamdulillah telah hadir guru kita Ustaz Mahfuz Rudiat Abdurrahman. Semoga Allah memuliakan, memberikan keberkahan kepada beliau. Amin ya Allah. Allah melimpahkan kesehatan dan umur yang panjang sehingga ilmunya bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali kita dihadir melalui media kajian Sabtu Ahad Masjid Baitul Haq pada kajian fikih ibadah, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in, buah karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Dan tema pada pagi hari ini adalah salat sebagai pilar agama. Insya Allah pertemuan bulan yang lalu dengan tema hukum membaca lafaz basmalah dan hamdalah menurut perspektif fikih, dan insya Allah masih dalam kerangka fikih ibadah juga kita akan melanjutkan dengan tema pada pagi hari adalah salat sebagai pilar agama. Insya Allah sebagai wasilah, sebagai pembuka keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan Ummul Quran bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah memberikan kita rahmat, maghfirah, dan taufik hidayahnya. Insyaallah kita bisa mendapatkan ilmu dan mengamalkannya pada pagi hari ini. Tanpa berpanjang kali kami persilakan kepada Ustadz Mahfuz Rudiat Abdurrahman untuk menyampaikan kajian fikih ibadah dengan tema salat sebagai pilar agama. Falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Al-hadits. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang dengan sifat Rahman dan Rahimnya di waktu, di saat dimana ketika para malaikat Allah Subhanahu wa taala berkumpul untuk menyaksikan para hamba-hamba Allah yang saleh, yang terbangun di waktu yang sangat penuh dengan keberkahan ini, seraya memanjatkan istighfar serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tersebut menjadi saksi ketika hamba-hamba Allah yang terbangun di pagi ini mengharapkan keberkahan darinya. Semoga kita termasuk hamba-hamba pilihan, umat yang istiqomah, senantiasa mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW, karena keberkahan umat Rasulullah SAW ada ketika di pagi hari mereka. Maka mudah-mudahan pagi ini adalah pagi yang kita sambut dengan keberkahan, pagi yang insya Allah kita awali pagi ini dengan berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan aktivitas terbaik kita sebagai hambanya yang memiliki kewajiban untuk mempersembahkan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah dalam as-siratal mustaqim, dalam agamanya yang lurus, agamanya yang benar, dari titik kehidupan kita hingga saat di mana nanti Israel datang memanggil, malaikat maut akan datang menjemput. Mudah-mudahan kita ada dalam keadaan iman dan Islam, menjemput kematian dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Mari kita bersama kembali melanjutkan kajian kita dalam tema kajian fikih ibadah, yang mana kami mengambil referensi dari kitab Fathul Mu'in, buah karya Syekh Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan memasuki bab yang pertama daripada bab fikih ibadah, yakni babus shalah. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan salat, tentang kaifiat salat yang sesuai dengan sifat salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus kepada segenap Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Haq yang telah menjadi asbab wasilah kita dapat bersua pada kesempatan ini, yang semoga semuanya ada dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami bahwasanya salat ini adalah afdal atau ibadah badaniyah yang terbaik setelah dua kalimat syahadat. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin. Didirikan agama Islam itu di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah
wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ketika agama yang mulia ini ditegakkan di atas 5 pilar. Setelah pilar akidah, yakni akidah ma'rifatullah dan ma'rifatur rasul, setelah kita menanamkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pilar yang akan tetap menjaga kokohnya tauhid tersebut adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Maka dalam hadis ini penyebutan salat setelah 2 kalimat syahadat yang merupakan pondasi akidah kita, maka ini menunjukkan bahwa ibadah salat adalah ibadah yang terafdal setelah kita menyatakan iman dan tauhid kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah menjadi yakin kita semua bahwasanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab amaliyah yang lainnya nanti di yaumil qiyamah, maka salatlah yang pertama kali yang akan Allah pertanyakan nanti ketika kita harus menjalani hisab di yaumil qiyamah. Bahkan salat inilah yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan kafir. Karenanya sebagai seorang muslim, mukmin, maka kita punya kewajiban yang mutlak untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan salat ini. Baik, saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan babus salati hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Salat dalam pengertian secara syariat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun, serangkaian ucapan dan perbuatan tertentu, muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim, yang mana diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi menurut pendekatan pengertian syariat, salat itu adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam. Ini adalah pengertian salat berdasarkan pendekatan ilmu syariat Islam. Jadi kita maklumi bersama bahwasanya ketika Rasul bersabda sallu kama ra'aitumuni usalli, maka ini menunjukkan bahwasanya kaifiyat salat yang kita laksanakan itu mesti harus sesuai dengan kaifiyat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena lafadznya sallu kama ra'aitumuni, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Sehingga kita pahami bahwa orang-orang yang menyaksikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Maka pelajarilah salat dari orang yang hidupnya sezaman dengan Rasulullah, yang melihat langsung bagaimana beliau salat. Lalu kemudian generasi berikutnya akan belajar kepada mereka yang pernah salat bersama Rasulullah SAW, dan terus demikian seterusnya, mata rantai sanad tersebut hingga sampai kepada kita semua yang hidup di abad ke-14 Hijriah ini, yang sebentar lagi akan menjelang tahun 1443 Hijriah ini. Bayangkan, berarti rangkaian ibadah berupa ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam ini sudah dijaga, dipelihara selama 14 abad yang lalu hingga hari ini. Nah, inilah salat berdasarkan pendekatan pengertian syariat. Wa summiyat bidzalika liishtimaliha 'ala sholati lughatan wa hiya ad-du'a. Dinamai dengan pengertian tersebut, salat ini dikarenakan isi kandungan salat itu adalah serangkaian ucapan dan perbuatan tertentu
yang contohnya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut pengertian secara bahasa, salat itu artinya adalah ad-du'a. Secara bahasa, salat itu artinya ad-du'a atau dalam bahasa kita doa. Saudara, kita lihat bahwa rangkaian ibadah salat yang kita lakukan semuanya kalau kita perhatikan adalah doa. Perlu dipahami bahwa doa ini ada dua konten, ada dua isi daripada doa. Yang pertama adalah sana'un, yang kedua talabun. Sana'un, yang kedua talabun. Doa itu isinya dua. Sana'un, pujian kepada Allah. Talabun, permintaan kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua yang ada dalam doa. Yang pertama adalah sana'un, pujian kepada Allah, talabun, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baiknya doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah yang mengkolaborasikan antara pujian kepada Allah dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita awali salat dengan kalimat Allahu Akbar, itu adalah sana, pujian kepada Allah yang hakikatnya adalah doa. Ketika kita mengucap Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dalam doa iftitah, itu adalah sana, pujian kepada Allah yang hakikatnya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertasbih subhana rabbiyal azim, maka itu adalah sana, pujian kepada Allah yang hakikatnya ada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama salafun saleh memberikan tuntunan kepada kita, ketika kita berdoa hendaklah kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, baru meminta. Ini ada sedikit yang cukup menarik, kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Ketika beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke permukaan bumi ini, beliau merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bermunajat kepada Allah, ya Rabb, tunjukkan kepadaku sebuah kalimat yang mana dengan kalimat tersebut aku dapat mensyukuri seluruh kenikmatan yang telah kau anugerahkan kepadaku dan keturunanku. Nah, ini Nabi Adam bermunajat kepada Allah, minta diajari kalimat yang mana dengan kalimat ini beliau terhitung sebagai hamba yang dapat mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril alaihissalam membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Adam ketika berdoa mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, hamdan yuwafi ni'amahu, dengan pujian yang dapat mencakup segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, wa yukafi'u mazidah, dan dapat menarik tambahan kenikmatan tersebut. Nah, inilah doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam, Safiyullah Nabi Adam alaihi salam, yang mana dengan kalimat tersebut orang yang membacanya di bumi diberikan fadilah seakan-akan ia dapat mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat dianjurkan ketika kita berdoa, setelah membaca basmalah, kita selipkan kalimat ini sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, dan seterusnya, baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga salawat kepada Rasulullah SAW, karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa salah satu di mana adab kita berdoa sehingga doa kita akan diijabah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini
adalah kalimat yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, yang mana dengan kalimat ini kita akan dianggap sebagai hamba yang dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketika kita salat sama artinya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena intinya seluruh isi bacaan dalam salat itu adalah pujian dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wal mafruḍatul 'ainiyah khamsun fi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatun min ad-dini bid-darurah fa yaqfuru jahiduha. Salat ini adalah kewajiban yang hukumnya adalah fardu kifayah. Kewajiban kepada setiap individual yang tidak bisa diwakili oleh orang lain. 5 waktu dalam sehari semalam yang telah diketahui kewajibannya berdasarkan syariat Islam, maka siapapun yang menolak kewajiban salat 5 waktu, kufurlah hukumnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwasanya salat 5 waktu ini untuk kali pertamanya difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang luar biasa, yakni perjalanan Isra dan Mi'raj beliau, yang mana kita tahu bahwasanya ketika beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat 5 waktu, pada awalnya adalah 50 waktu. Namun karena adanya masukan dari Nabi Musa alaihi salam, maka sebanyak 9 kali Rasulullah SAW bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keringanan bagi umatnya, sehingga yang tadinya kewajiban 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pahami bahwa 5 waktu itu sejumlah 17 rakaat sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 4. Di total keseluruhannya adalah 17 rakaat. Ini ada sebagian ulama menyebutkan mengapa jumlah rakaat dalam salat itu 17 apabila dijumlahkan. Ternyata begini, ada ulama kita yang mempelajari hikmah dari jumlah bilangan ini. Beliau menyebutkan bahwasanya ketika jumlah rakaat yang wajib dilakukan seorang mukmin sehari semalam ada 17 rakaat, maka ini adalah menunjukkan bahwa seorang manusia pada umumnya sehari semalam itu terjaga membuka matanya dalam kondisi sadar tidak tertidur itu selama 17 jam sehari semalam. Bisa kita hitung misalkan 12 jam di siang hari ditambah 3 jam setelah waktu maghrib. Kalau kita tidur jam 9 misalkan, maka 12 jam siang kita terjaga, 3 jam dari maghrib tambah jam 9, total 15 jam. Nanti kita bangun jam 3 pagi, 2 jam sebelum fajar, maka totalnya kurang lebih 17 jam kita terjaga. Nah, kata ulama, ketika manusia ini terjaga setidaknya 17 jam dalam sehari semalam, maka 17 rakaat ini adalah sebagai ibadah yang menjadi penebus, yang menjadi bentuk rasa syukur seorang hamba atas apa yang ia lakukan di saat dia terjaga. Karena ketika seorang tertidur, maka terangkatlah hukum darinya. Orang itu kalau tidur, tidak ada hukum baginya. Tidak ada kewajiban baginya. Tapi ketika ia terjaga, maka selama 17 jam kurang lebih, 12 jam siang hari, 3 jam di waktu malam, 2 jam sebelum fajar. Nah, 17 rakaat ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sekaligus aktivitas terbaik kita dalam mensyukuri 17 jam ketika kita tersadarkan dalam kondisi tidak tertidur. Nah, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Kemudian kita lanjutkan. Walam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in bahwa salat 5 waktu ini awalnya tidak pernah terkumpul kewajiban 5 waktu ini kepada nabi manapun selain Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu dipahami bahwa satu-satunya nabi yang memiliki kewajiban melaksanakan salat 5 waktu adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Dari mana ini keterangannya? Dalam kitab-kitab ulama disebutkan ada banyak riwayat bahwasanya dahulunya salat itu para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu pun melakukan kewajiban salat. Namun tidak seperti umat Nabi yang sehari semalam 5 waktu. Sebagai contoh saja, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau sebutkan dalam kitabnya, dikatakan fa'awwalu man shalla subha Adam alaihi salam, bahwasanya orang yang pertama kali melakukan salat adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi contoh salat subuh ini awalnya pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana asbabul wurudnya? Disebutkan ketika Nabi Adam oleh Allah diturunkan ke permukaan bumi, beliau begitu ketakutan melihat bumi yang sangat gelap waktu itu. Karena surga begitu sangat indah terang benderang, maka tatkala kali pertamanya beliau diturunkan ke muka bumi ini, bumi begitu gelap kondisinya, Nabi Adam begitu ketakutan, maka ketika fajar menyingsing, bumi menjadi terang, maka Nabi Adam melakukan salat sebanyak 2 rakaat sebagai bentuk syukur beliau. Yang pertama, atas hilangnya gelap, dan syukur yang kedua atas munculnya terang. Nah, jadi 2 rakaat ini adalah bentuk rasa syukur Nabi Adam atas hilangnya kegelapan dan munculnya sinar terang atau fajar. Jadi beliau melaksanakan salat di waktu subuh sebanyak 2 rakaat karena sebagai bentuk syukur beliau atas 2 kenikmatan ini. Ini asbabul wurudnya, ini sejarahnya seperti kait demikian. Nah, kemudian disebutkan wa awwalu man shalla dhuhra Ibrahim alaihi salam. Sedangkan orang yang pertama kali melaksanakan salat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Bagaimana ini riwayatnya? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan salat zuhur untuk pertama kalinya karena beliau merasakan 4 nikmat sehingga beliau melakukan 4 rakaat. Rakaat yang pertama adalah bentuk syukur atas nikmat yang beliau dapatkan, yaitu mendapatkan tebusan untuk putranya. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu melalui mimpi menyembelih putra kesayangannya, putra beliau Nabi Ismail alaihissalam yang kala itu berusia remaja, menginjak remaja. Nah, beliau bersyukur kepada Allah karena diberikan tebusan. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim bersyukur atas hilangnya rasa sedih beliau kepada putranya. Saudara sekalian, ayah mana yang tidak bersedih kalau dapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya sendiri? Ayah mana yang tidak bersedih? Maka ketika kesedihannya hilang, Nabi Ibrahim bersyukur. Yang kedua. Yang ketiga, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berharap semoga apa yang dilakukannya, apa yang dipersembahkannya kepada Allah, Allah meridainya. Jadi yang ketiga ini tujuannya mengharap ridha Allah. Karena kita tahu Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang sangat cepat dalam melaksanakan perintah Allah, sehingga gelar beliau adalah Khalilullah, kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan yang keempat, Nabi Ibrahim bersyukur atas nikmat dihadirkannya oleh Allah seekor kambing dari surga sebagai pengganti putranya Ismail alaihi salam. Nah, atas dasar 4 nikmat inilah akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan salat zuhur karena mensyukuri 4 nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 4 rakaat untuk 4 nikmat. Dilaksanakannya waktu zuhur kala itu. Nah, jadi sejarah mencatat bahwa yang pertama kali melaksanakan salat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Berikutnya salat asar. Wa awwalu man shallal asra Yunus alaihi salam.
Sedangkan orang yang pertama kali melaksanakan sholat di waktu asar, artinya melakukan aktivitas sholat di waktu asar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana hikayatnya? Disebutkan ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan nun, ya, yang kita ketahui bersama bahwa beliau, Nabi Yunus alaihissalam, sempat tinggal beberapa lama di dalam perut ikan. Nah, maka tatkala Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan tersebut, yang mana kala itu kejadiannya di waktu asar. Maka saat itu Nabi Yunus melakukan salat asar sebanyak 4 rakaat. Mensyukuri atas 4 nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama, nikmat beliau karena telah dihilangkan dari kecemasan dan ketakutan. Bisa kita bayangkan bagaimana rasanya tinggal di dalam perut ikan. Ya, dalam waktu yang cukup lama. Nah, maka beliau bersyukur kepada Allah. Nikmat yang pertama adalah dihilangkan dari ketakutan dan kecemasan. Yang kedua, rakaat yang kedua beliau niatkan sebagai bentuk syukurnya karena telah dihilangkan dari kegelapan air. Kita tahu bahwa semakin dalam lautan, maka sinar mentari semakin sulit untuk menembusnya, sehingga dasar laut itu semakin ke dalam, semakin gelap. Maka beliau bersyukur karena telah dihindarkan, diselamatkan dari kegelapan lautan. Yang ketiga, beliau bersyukur karena sudah diberi oleh Allah, dianugerahi oleh Allah, dihilangkan kegelapan malam. Karena selama ini beliau tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Sehingga gelap yang beliau rasakan. Yang keempat, Nabi Yunus bersyukur Allah telah selamatkan beliau dari kegelapan ketika berada dalam perut ikan. Jadi Nabi Yunus bersyukur kala itu beliau dikeluarkan dari perut ikan di waktu asar karena hilang 4 kegelapan. Kegelapan rasa takut, kegelapan lautan, kegelapan malam, dan kegelapan dalam perut ikan. Atas hilangnya 4 kegelapan ini, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat di waktu asar sebanyak 4 rakaat. Kemudian maghrib. Wa awwalu man shallal maghrib Isa alaihi salam. Adapun orang yang pertama kali melaksanakan sholat di waktu maghrib, beliau adalah Nabi Isa alaihi salam. Sebagai bentuk atas 3 nikmat yang beliau, sebagai bentuk syukur atas 3 nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada beliau. Nikmat manakah itu? Nikmat yang pertama, rakaatan linaqil uluhiyah an ghairillahi ta'ala. Rakaat yang pertama adalah karena beliau bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah dengan tegas menolak tuduhan, ya, ketuhanan kepada beliau. Kita tahu bahwa orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa sebagai putra Allah Subhanahu wa taala, sebagai putra Tuhan. Dan dengan tegas Allah telah menolaknya. Maka ketika Allah telah menolak tuduhan kaum Nasrani yang telah menuhankan Nabi Isa, beliau bersyukur kepada Allah. Yang kedua, rakaatan tsaniyatan linafit tahtuhmah an ummihi min qadhafi qaumih. Yang kedua adalah Nabi Isa bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan ibundanya Siti Maryam dari fitnah kaumnya sendiri. Kita tahu bahwa Siti Maryam mendapatkan fitnah keji, bahwasanya beliau dituduh berzina. Yang kita ketahui bahwa ibunda Maryam adalah perawan yang suci yang mengandung tanpa ada proses pernikahan. Nah, ketika ibunya terselamatkan dari fitnah karena di masa bayinya Nabi Isa mampu berbicara di waktu bayi dan menepis semua tuduhan orang waktu itu, karena ketika bayi Nabi Isa berkata, Ana Abdullah, aku ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat yang kedua. Dan nikmat yang ketiga adalah nikmat tentang rakaatan liisbati ta'thir wal uluhiyah lillahi wahda. Adalah tentang rasa syukur Nabi Isa, penetapan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beliau kan mendapat fitnah, ya. Beliau sebagai anak Tuhan,
ya, Siti Maryam sebagai ibunya Tuhan dan Tuhan yang ada di surga. Nah, atau dalam konsep Nasrani disebut Trinitas. Nah, Nabi Isa alaihissalam bersyukur kepada Allah karena beliau diselamatkan dari konsep Trinitas. Nah, atas 3 nikmat inilah Nabi Isa alaihissalam melakukan sholat maghrib untuk pertama kalinya di waktu itu. Nah, jadi yang sholat maghrib ini adalah yang aktibar adalah qudwah dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kelima adalah salat Isya. Wa awwalu man shallal Isya Musa alaihissalam. Adapun orang yang pertama kali melaksanakan salat Isya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dari mana itu? Beliau bersyukur atas 4 kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada beliau. Yang pertama, fi huzni ala zawjihi. Ketika beliau meninggalkan istrinya, beliau sangat bersedih. Ketika beliau hendak berdakwah memerangi Fir'aun laknatullah alaih, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan dalam hati Nabi Musa alaihissalam ketika harus meninggalkan istrinya. Yang kedua, wa huzni ala akhihi Harun. Kesedihan yang kedua adalah harus meninggalkan saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Ya, karena waktu itu Nabi Musa berangkat ke Mesir untuk mendakwahi Fir'aun, Nabi Harun ditinggal bersama umatnya. Nah, kesedihan yang ketiga, wa husnu ala auladi. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan Nabi Musa ya atas meninggalkan putra-putranya untuk berdakwah. Dan yang keempat, wa huzni ala satwati Fir'aun, kesedihan atas kekuasaan Fir'aun yang zalim. Jadi atas hilangnya 4 kesedihan yang dialami Nabi Musa ini, maka Nabi Musa melaksanakan sholat Isya di waktu Isya, karena waktu itu kejadiannya Isya. Nah, inilah mengapa ketika 5 waktu ini pernah dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menjadi satu-satunya nabi yang mana kewajiban di 5 waktu ini digabungkan menjadi satu untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kitalah satu-satunya umat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat di 5 waktu sekaligus. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Merupakan suatu keistimewaan tersendiri bagi umat Rasulullah SAW, karena seluruh aktivitas ibadah yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, kini menjadi amaliyah umatnya Rasulullah SAW dalam satu waktu. Baik, kita lanjutkan di sini. Wa furidat lailatul Isra'i ba'da nubuwati bi ashri sinina salasati ashhur lailata 27 min Rajabin. Diwajibkannya salat 5 waktu ini pada malam Isra Mi'raj setelah masa kenabian 10 tahun 3 bulan. Jadi diwajibkannya sholat ini adalah jaraknya 10 tahun 3 bulan setelah masa nubuah. Setelah Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, 10 tahun 3 bulan kemudian barulah diwajibkan sholat 5 waktu. Lailata 27 min Rajab, tepatnya pada pada malam 27 Rajab. Walam tajib subha yaumatil kalailah di adamil ilmi bi kaifiyatih. Pada hari di saat Nabi pulang ke Mekah kala itu, selesai melaksanakan Isra Mi'raj, maka subuh waktu itu belum ada kewajiban sholat. Belum ada kewajiban sholat. Jadi kewajiban sholat itu baru dimulai waktu zuhurnya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW selesai melaksanakan Isra Mi'rajnya, subuh beliau sudah tiba kembali di Mekah. Perjalanan yang sangat singkat, namun sangat luar biasa, ditempuh dengan waktu yang begitu sebentar. Subuh beliau sudah kembali ke Mekah, namun kala itu, karena Rasul baru menyampaikan kabar tentang Isra Mi'raj, sehingga subuh waktu itu belum wajib. Jadi pertama kali salat yang diwajibkan adalah salat zuhur di tanggal 27 Rajab itu. Makanya zuhur itu secara bahasa artinya nampak. Zuhur zahrun artinya nampak.
Jadi sholat yang pertama kali nampak kewajibannya adalah sholat zuhur. Nah, jadi tanggal 27 Rajab itu hari di mana Rasul diperjalankan Isra Mi'raj, maka sholat yang pertama kali wajib itu adalah sholat zuhurnya, bukan subuhnya. Subuh belum wajib. Karena Rasul masih menyampaikan berita tentang beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Innama tajibul maktubati ayat salatil khams ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dzakarin aw ghairihi zahirin fala tajibu ala kafiri asliyin. Sesungguhnya kewajiban salat ini berlaku untuk setiap muslim yang mukallaf. Muslim yang mukallaf artinya balighin aqilin. Mukallaf ini artinya seseorang yang sudah mencapai usia baligh dan berakal sehat. Mencapai usia baligh itu bisa karena terlebih dahulu mencapai usia 15 tahun. Jadi anak-anak kita, remaja kita itu kalau sudah mencapai, baik laki-laki maupun perempuan, kalau sudah mencapai usia 15 tahun, maka anak-anak kita sudah baligh. Satu. Yang kedua, ada yang mencapai balighnya dengan ihtilam. Ihtilam itu mimpi berhubungan suami istri. Ketika remaja kita telah mengalami mimpi tersebut, maka ini menunjukkan ia telah baligh. Atau yang ketiga, dengan cara haid. Bagi remaja putri yang sudah mengalami haid, maka secara otomatis dia telah mencapai usia baligh. Jadi 3 indikator baligh itu. Yang pertama, sempurna usia 15 tahun. Yang kedua, ihtilam, mimpi. Dan yang ketiga adalah haid. Nah, ini mukallaf. Jadi salat ini wajib kepada seorang mukallaf, yakni orang yang sudah mencapai usia baligh dan akil, berakal sehat. Laki-laki maupun perempuan, tanpa pengecualian. Tahirin bila fala tajib ala kafir asli, maka tidak wajib kepada orang yang kafir. Nah, salat ini tidak wajib untuk orang kafir di dunia. Ya, dipahami ini. Kafir asli memang tidak wajib salat di dunia karena tidak ada tuntutan syariat baginya di dunia. Tapi nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, maka seluruh salat yang dia tinggalkan di masa kekufurannya akan dihitung sebagai adabnya nanti di yaumil qiyamah. Nah, jadi tidak wajibnya salat buat orang kafir ini adalah untuk di dunia saja. Adapun nanti di akhirat Allah akan menghitungnya. Seluruh total sholat yang ditinggalkan selama kekufurannya itu akan menjadi bebannya nanti di yaumil qiyamah. Ya. Kecuali orang yang murtad. Ya. Wal iyadzu billah, orang yang murtad, orang yang meninggalkan hidayah Allah, meninggalkan agama Islam, maka selama dia murtad, dia masih mendapatkan kewajiban sholat. Ya, sebagai contoh ada orang murtad di usia 40 tahun, waliyadzubillah misalkan. Lalu ia kembali Islam, kembali masuk Islam di usia 50 tahun misalkan. Dia murtad selama 10 tahun. Maka seluruh kewajiban yang dia lakukan selama dia murtad 10 tahun itu, dia wajib mengqadha'nya. Dia wajib membayarnya. Ya, jadi 10 tahun seluruh kewajiban yang pernah dia tinggalkan, dia wajib membayarnya. Kalau selama murtad dia meninggalkan sholat, maka 10 tahun sholatnya harus dia qadha. Kalau selama 10 tahun di masa kemurtadannya dia meninggalkan puasa Ramadan, dia wajib membayarnya. Dia meninggalkan zakat, dia wajib membayarnya. Ini berlaku untuk orang murtad. Adapun orang kafir asli yang memang belum pernah mendapatkan hidayah Islam, ketika ia masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskannya untuk membayar atau mengqadha daripada ibadah yang ia tinggalkan selama kafirnya. Ini sebagai bentuk penghormatan Islam kepada mereka yang mendapatkan hidayah, sehingga mereka laksana kertas putih, ya, yang belum ada bercak tinta sedikit pun, karena seorang yang mu'allaf itu adalah orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan murtad. Waliyadzubillah, saudaraku sekalian. Nah, karenanya apa dalilnya kalau orang kafir itu nanti di hari kiamat bakal dituntut sholat? Kan di dunia dia nggak wajib sholat.
Dalilnya adalah surat Al-Mudaththir ayat ke-43. Ya, ketika para penduduk neraka jahanam itu saling bertanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian dijerumuskan ke dalam neraka saqar? Maka orang-orang kafir itu menjawab lam naku minal musallin. Al-Mudaththir ayat 43. Lam naku minal musallin. Dahulu kami ini orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Nah, jadi ketika terjadi percakapan antar penghuni neraka, mereka saling bertanya, kenapa bisa masuk neraka? Maka orang-orang kafir menjawab, lam naku minal musallin. Ya, kami adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir nanti di yaumil qiyamah akan dituntut tentang sholatnya. Adapun orang-orang yang masuk Islam, maka Allah tidak akan memperhitungkan dosa-dosanya selama sebelum Islam. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Anfal ayat 38. Surat Al-Anfal ayat 38 adalah dalil bagi mu'allaf bahwasanya dosa-dosanya di masa ia belum muslim itu dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Al-Anfal ayat 38. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, apabila mereka menghentikan kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, Allah maka mereka akan diampuni atas dosa-dosanya di masa yang lalu. Nah, ini dalil ya tentang bahwasanya seorang mu'allaf, bahwa seorang yang baru masuk Islam, dosa-dosanya di masa lampau diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk penghormatan yang sangat tinggi sekali buat orang yang menjadi mu'allaf. Berbeda dengan murtad, orang yang meninggalkan agama Islam, maka dia dihinakan oleh syariat. Selama dia murtad, dia tetap harus ya, wajib melakukan kewajiban-kewajibannya dalam agama meskipun ia telah keluar dari agama Islam. Baik, kita lanjutkan. Wasabiyin juga tidak wajib bagi seorang anak yang belum akil balik. Selain orang kafir asli yang tidak wajib sholat, anak yang belum akil balik pun belum wajib sholat. Ya. Tapi anak ini kalau sudah mencapai usia 7 tahun atau mumayyiz, dia wajib untuk diperintah sholat. Ayah dan bunda yang menyaksikan video ini, bagi yang memiliki putra-putri usia 7 tahun hijriah ya, usianya, maka orang tuanya, walinya ya, ini wajib untuk memerintah sholat. Ingat, wajib memerintah karena anak ini baru mumayyiz. Ciri-ciri mumayyiz kata ulama itu sudah bisa makan, minum dan istinja sendiri. Itu mumayyiz. Kalau dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, sudah bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Kalau diajak bicara sudah bisa menjawab dan bisa istinja sendiri. Istinja sendiri, kalau sudah buang air dia bisa membersihkannya sendiri. Itu anak sudah mumayyiz. Nah, biasanya patokannya usia 7 tahun. Nah, kalau sudah 7 tahun, maka orang tuanya wajib memerintah sholat. Kalau kita sebagai orang tua memiliki putra-putri usia 7 tahun tidak memerintahkan sholat, maka dosanya ditanggung oleh ayah dan ibunya. Nah, ketika mencapai usia 10 tahun, ketika anak ini meninggalkan kewajiban sholatnya, puasanya, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka anak ini dipukul ya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, ghairu mubarrih ya, dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan bukan di wilayah tubuh yang vital. Nah, ini hanya sebagai bentuk konsekuensi bahwa ketika ia meninggalkan kewajiban, maka ada hukuman yang ia dapatkan. Itu kalau usianya sudah 10 tahun. Ya. Itu ajaran dalam agama Islam. Kemudian, wa majnun, dan orang yang hilang akal sehatnya. Orang gila pun tak wajib sholat. Wa mugma alaih wa sakran, dan orang yang pingsan atau epilepsi atau orang yang mabuk sekalipun. Bila ta'addin li adami taklifihim, khusus untuk orang yang pingsan dan orang mabuk itu bukan karena pingsan atau mabuk yang disengaja. Jadi kalau memang tidak sengaja pingsan, tidak sengaja mabuk, maksudnya dia dipaksa untuk mabuk,
Ya, misalkan ada kondisi di mana seseorang dipaksa untuk mabuk, maka bagi orang yang pingsan dan mabuk tanpa sengaja, ia tidak berdosa kalau meninggalkan sholat. Ya, tidak wajib sholat maksudnya ya. Nah ini, kita lanjutkan, termasuk epilepsi, karena epilepsi ini termasuk penyakit yang bisa menghilangkan akal sehat. Wala ala haidin wa nufasa'a li'adami sihhatiha minhuma. Juga tidak wajib bagi para wanita yang mengalami menstruasi dan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, bukan darah yang keluar ketika melahirkan. Kalau darah yang keluar ketika melahirkan disebut itu darah fasad, darah yang rusak. Nah, setelah selesai melahirkan, bayinya keluar, lalu tiba-tiba ada lagi darah yang keluar. Nah, itu namanya darah nifas. Nifas itu paling sedikit 1 tetes, biasanya 40 hari, batas maksimalnya selama 60 hari. Nah, ini, para wanita yang mengalami menstruasi dan nifas, maka mereka tidak wajib sholat, juga tidak wajib mengqadha'nya. Walau qadha' alaihima, dan tidak wajib mengqadha' sholat bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas. Bal tajibu ala murtadin wa muta'addin bisukrin. Akan tetapi tetap wajib sholat itu bagi orang yang murtad dan orang yang mabuk dengan sengaja. Seperti saya jelaskan tadi, kalau ada seseorang yang murtad, maka ia tetap memiliki kewajiban sholat. Sehingga jikalau Allah takdirkan ia kembali masuk Islam, ia wajib untuk mengqadha sholat-sholat yang ia tinggalkan selama ia murtad. Termasuk orang yang mabuk dengan sengaja, minum minuman keras sehingga tidak sehat akalnya hingga ia meninggalkan sholat, maka ia wajib mengqadha, ia wajib membayar sholatnya ketika mengalami mabuk tersebut. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa yuqtalu al-muslimul mukallafu tahiru haddan bil darbi unuqih. Perhatikan baik-baik di sini. Ini bicara tentang syariat Islam, ya. Jadi ini adalah syariat Islam, perlu diperhatikan baik-baik. Wa yuqtalu, dan dihukum. Ya, yuqtalu di sini dibunuh, ya. Secara bahasa artinya dibunuh, artinya dihukum mati. Wa yuqtalu, dan dihukum mati. Al-muslimul mukallafut tahir, seorang muslim mukallaf yang suci dari hadas kecil dan hadas besar, haddan, secara had, la kufran, bukan karena kufur, bidarbi unuqih, dengan cara dipenggal lehernya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Mohon dipahami ini, ya. Ini yang sedang kita pelajari adalah syariat Islam. Dalam syariat Islam, konsekuensi bagi seseorang yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya, apalagi kalau menolak kefarduan salat, otomatis kufur. Jikalau ada orang yang menolak kewajiban salat, maka otomatis dia kufur. Maka dalam syariat Islam, hukuman baginya adalah dia harus kena had. Tolong bedakan, ya. Kalau orang kena had, maka bagi mereka yang meninggalkan salat, kalau dia sholat, maka hukum hadnya hilang. Ya, walaupun kita tahu hukum had itu tidak akan hilang, tidak akan gugur dengan taubat. Khusus untuk pelaku tarikus sholat, khusus untuk mereka yang meninggalkan sholat, maka mereka itu terbebas hukumnya cukup dengan taubat saja. Jadi kalau ada seseorang yang meninggalkan sholat lalu ia tobat, ia kembali melakukan sholat, maka hukum hadnya bebas. Berbeda dengan membunuh, ya, kisos. Berbeda, kalau membunuh secara hukum Islam dikisos bunuh lagi. Nah, untuk kasus orang yang meninggalkan sholat dalam syariat Islam, jikalau ia diminta taubat, lalu ia mau tobat, kembali sholat, maka ia terbebas dari hukum had tersebut. Tapi kalau ia tinggalkan sholat, apalagi menolak kewajiban sholat, dan disuruh tobat pun ia tak mau, maka orang ini dalam syariat Islam dihukum.
hukumannya adalah dengan dipenggal lehernya. Masya Allah, tabarakallah. Lihat betapa ini syariat Islam itu menjaga izzah, menjaga kemuliaan salat, sampai siapapun yang menolak kewajibannya, meninggalkan salat, menolak kewajibannya, maka ia diperintah untuk bertobat. Kalau tak mau bertobat, maka ia kena hukum had. Saudara, kalau ada orang kena hukum had, misalkan contoh, ada yang dihukum mati ya dikarenakan meninggalkan atau menolak kewajiban sholat, atau menolak sebagian kewajiban sholat. Misalkan sholatnya hanya pagi dan malam saja, dia hanya subuh dan asar saja misalkan. Maghrib dia tolak, zuhur dia tolak misalkan. Asar dia tolak, seperti yang sedang ramai ini, agama Bahai itu, yang mereka hanya melaksanakan 3 waktu saja, sedangkan 2 waktu yang mereka laksanakan, ini termasuk kufur. Ya, menolak sebagian kewajiban sholat itu kufur, keluar dari agama Islam. Taib. Jadi ketika seseorang dihukum dikarenakan ia meninggalkan sholat, selama dia masih meyakini kewajiban sholat, maka ketika ia mati, dia wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Ya, ini karena hukumnya masih muslim. Jadi kalau ada orang ya, yang meninggalnya, dia meninggalkan sholat karena malas, karena tidak mau mengerjakan sholat, bukan karena menolak kewajiban sholat, maka dalam hukum syariat dia masih seorang muslim. Ya, jadi wajib dimandikan, kafankan, sholatkan, dan dikuburkan. Barusan ada yang bertanya, muncul di layar itu, boleh langsung dijawab ini Ustaz Masyhur Iza? Tentang ya, modal kalau mau online langsung dijawab pertanyaannya. Kaitannya dengan ini ya. Ya. Sebenarnya ini ada di depan bahasanya, tapi tidak masalah. Jadi barusan ada yang tanya bagaimana cara mengqadha sholat yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Baik. Saudaraku sekalian, perlu dipahami dulu bahwasanya qadha sholat ini telah disepakati oleh para ulama. Ya. Silakan dibuka dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, jilid yang kedua itu disebutkan bahwasanya siapapun yang meninggalkan sholat karena 2 hal, ya, lupa dan tidur, maka ia wajib mengqadha sholatnya ketika ia mengingatnya atau ketika ia bangkit dari tidurnya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, "Idza nama ahadukum anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Rawahu Abu Daud. Idza nama ahadukum, Rasul bersabda, apabila tertidur salah seorang di antara kalian, anis salati, daripada salat, artinya ketiduran, aw nasiyaha, atau kelupaan, benar-benar lupa salat, maka falyusalliha idza dzakaraha, maka Rasul bersabda, maka hendaklah ia salat idza dzakaraha, ketika ia mengingatnya atau ketika ia bangun dari tidurnya. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama kita masyhur, mayoritas ulama kita sepakat bahwasanya orang yang ketiduran dan kelupaan sehingga terlewat waktu salatnya, mereka wajib mengqadhanya. Ini sepakat. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah tentang hukum mengqadha sholat karena disengaja. Ya, karena disengaja. Kalau dalam hadis ini ya 2 alasannya, lupa dan ketiduran dan lupa. Ya, kalau yang ketiduran dan lupa ini wajib qadha sholat. Ini wajib qadha sholat, dia laksanakan ketika dia ingat atau ketika ia bangun dari tidurnya. Ini sepakat ulama ini. Nah, yang jadi perbedaan adalah khususnya dalam madhab Daud Al-Zahiri, yang mana ini diketengahkan oleh Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm itu berpendapat bahwasanya salat yang sengaja ditinggalkan tidak wajib diqadha. Kok bisa begitu? Karena
madhab al-Zahiri ini tidak menggunakan pendekatan kias atau analogi dalam memahami konteks sebuah hukum. Sehingga memang tidak ditemukan secara eksplisit dalil Al-Quran maupun Sunnah mengenai kewajiban seseorang mengqadha atau membayar sholat yang ia tinggalkan dengan sengaja. Ya, sehingga para ulama dari kalangan madhab al-Zahiri, khususnya Imam Ibnu Hazm, berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bukan karena lupa atau karena tidur, maka tidak wajib bayar atau tidak wajib qadha salat. Ini pendapat dari madhab al-Zahiri, yang mana madhab al-Zahiri ini sudah lagi tidak berkembang saat ini. Nah, sedangkan pendapat dari 4 madhab yang masyhur, yang madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat 4 imam ini ya bahwasanya ketika seseorang, karena begini saudara, perlu diperhatikan dulu. Kalau ada ulama berbeda pendapat, kok ini qadha ini enggak, karena para ulama berbeda cara pandang dalam memahami hukum. Jadi begini, kalau lupa, kalau ketiduran saja ini wajib diqadha, bagaimana kalau dengan sengaja? Nah, ini dalam ilmu syariat disebut qiyas aulawiyah. Ya, analogi terhadap sesuatu yang lebih berat atau lebih tinggi hukumnya. Qiyas aulawiyah. Dalam hadis sahih tadi disebutkan ya bahwasanya ketika seseorang tertidur atau terlupa dari salatnya, maka ia wajib salat ketika ia bangun dari tidur atau ketika dia ingat. Nah, hadis ini menyebutkan kalau orang yang tertidur, kalau orang yang lupa saja wajib mengqadha salatnya, lalu bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkan salatnya? Nah, walaupun tidak ada dalil yang eksplisit menyebutkan ini, tapi para ulama yang mengambil metode istinbat hukum menggunakan analogi atau kias, nah menggunakan metodologi kias aulawiyah, yaitu menganalogikan hukum kepada yang lebih berat atau lebih tinggi kasusnya. Nah, di sini contohnya adalah ketika dalam hadis Nabi disebutkan orang yang lupa dan orang yang ketiduran sehingga meninggalkan salat wajib mengqadha salatnya, maka berdasarkan metodologi qiyas aulawiyah, maka orang yang meninggalkan salat dengan sengaja lebih wajib mengqadhanya. Seperti itu, saudara. Nah, ini terjadi perbedaan karena memang ada ulama yang tidak menggunakan metodologi analogi atau kias di dalam memahami konteks sebuah hukum. Nah, itu mohon dipahami dulu ya. Jadi kalau qadha ini memang ada khilaf ulama, tapi yang sepakat ulama ya, mayoritas jumhur ulama bahwa salat yang ditinggal karena lupa, karena ketiduran, karena disengaja, ini wajib mengqadhanya. Mengapa demikian? Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mengenai hutang ibunya meninggal lalu meninggalkan hutang puasa, maka Rasul pun menjawab, fadainullahi ahaqqun ayyuqadha, ya. Fadainullahi haqqu ayyuqadha. Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Jadi ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya telah wafat, beliau punya hutang puasa. Kira-kira bisa nggak saya bayar begitu kira-kira? Maka Rasul jawabnya, na'am, iya, kamu harus bayar. Kenapa? Fadainullahi ahaqqu ayyuqadha. Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Sehingga kalau dianalogikan kembali, kalau dikiaskan kembali, para ulama, walaupun konteks hadis ini dalam kaitan puasa, orang yang meninggalkan hutang puasa, maka ini dianalogikan kembali kepada sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat ya dengan sengaja atau dia keburu meninggal dunia,
maka ahlu warisnya pun mengqadhakan sholat orang tersebut. Nah ini nanti hukumnya seperti itu. Nah sekarang sesuai pertanyaannya, setelah kita dudukan posisinya qadha ini, kita sepakati bersama bahwasanya qadha sholat ini wajib hukumnya. Saya ulangi berkali-kali ini ya supaya tidak ada kerajuhan. Jadi berdasarkan hadis yang sahih dan ijma para ulama bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena lupa dan tidur, maka ketiga-tiganya ini wajib mengqadha sholatnya. Hanya saja perbedaannya, mohon dicatat baik-baik perbedaannya. Kalau meninggalkan sholat karena ketiduran dan kelupaan tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi kalau disengaja, orang ini berdosa dan wajib mengqadhanya. Kalau meninggalkan sholat karena ketiduran dan kelupaan, ini tidak berdosa dan wajib qadha. Kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, ini berdosa dan tetap wajib qadha. Itu letak perbedaannya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, silakan dibuka dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di sini disebutkan para ulama ikhtilaf. Kalau Imam Malik ini beliau mewajibkan qadha itu secara tertib sesuai susunan sholat. Contoh, misalkan ada orang meninggalkan subuh, zuhur, asar, 3 waktu misalkan. Maka Imam Malik berpendapat wajib orang ini mendahulukan subuh, lalu zuhur, baru asar. Ini pendapat Imam Malik. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tidak mewajibkan tertib sesuai urutan sholat. Ya. Jadi misalkan ditinggalkannya subuh, zuhur, asar. Ya boleh zuhur dulu baru subuh atau asar dulu baru zuhur, tak masalah. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i tidak mengharuskan tertib, tidak mengharuskan berurutan. Nah ini berlaku untuk orang yang meninggalkan sholat karena lupa atau ketiduran. Tapi kalau meninggalkan sholatnya dengan sengaja, maka ia wajib tartib. Ia wajib tartib. Contoh misalkan, ya, misalkan kita meninggalkan sholat zuhur misalkan, contohnya ya, karena tidur misalkan terlalu lelah, sebelum zuhur kita tidur, bangun waktu asar. Nah, berarti kan zuhurnya kelewat nih, karena tidur ya. Ingat dengan catatan tidurnya sebelum masuk waktu ya. Kalau sudah masuk waktu sholat tidur dengan sengaja, nah ini berarti hukumnya fawailul lil musallin. Termasuk orang yang celaka karena melalaikan sholat, mengakhirkan dari waktunya. Nah kalau tidurnya sebelum waktu zuhur, bangunnya asar, kelewat zuhurnya. Nah, maka orang ini tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena ada udurnya. Apa udurnya? Ketiduran. Maka ketika waktu asar, dia boleh asar dulu baru qadha zuhur, atau zuhur atau qadha zuhur dulu baru asar. Nah, ini nggak wajib tartib. Kenapa? Karena meninggalkannya ada udur. Apa udurnya? Ketiduran. Tapi mau dicatat, kalau meninggalkannya dengan sengaja, ya, sengaja meninggalkan sholat zuhur, maka ketika masuk waktu asar, dia wajib melaksanakan zuhur terlebih dahulu, baru sholat asar. Jadi dia wajib qadha zuhur terlebih dahulu, baru dia melaksanakan sholat asar. Kenapa? Karena meninggalkan zuhurnya dengan sengaja. Nah, berbeda dengan kasus pertama tadi. Kalau kasus yang pertama, meninggalkannya tidak sengaja karena ketiduran, maka tidak wajib tartib, tidak wajib dia zuhur dulu baru asar, terserah. Tapi kalau sengaja meninggalkannya, maka ia wajib qadha zuhur terlebih dahulu, baru melaksanakan sholat asar. Bahkan ia haram melaksanakan sholat sunnah. Ada pendapat ulama bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja di waktu sholat, maka ia tidak boleh mendahulukan sholat sunnah sebelum melaksanakan qadha. Nah ini saudara sekalian, ya. Nah ini buat yang memang meninggalkannya dalam kondisi lupa atau ketiduran atau disengaja. Nah sekarang bagaimana kasusnya
dengan orang yang sudah bertahun-tahun, ya, sudah bertahun-tahun meninggalkan sholat. Misalkan akil baliknya usianya 15 tahun, contoh misalkan. Akil balik 15 tahun. Lalu baru melaksanakan sholat itu di usia 30 tahun, misalkan. Berarti dari rentang waktu 15 tahun sampai 30 tahun, ada 15 tahun waktu yang ia lewati tanpa melaksanakan sholat. Contoh seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, berdasarkan keterangan para ulama tadi, bahwasanya bukan hanya untuk orang yang ketiduran dan lupa saja yang wajib mengqadha sholat, maka orang yang sengaja, ya, bahkan bertahun-tahun sekalipun, ya, meninggalkan sholat, maka di sisa usianya dia wajib mengqadhanya. Dia wajib mengqadhanya. Kenapa demikian? Sebagaimana hadis Nabi tadi, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka hutang kepada Allah itu yang paling berhak untuk dilunasi. Artinya, ketika kita meninggalkan sholat, kita telah berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kasus yang tadi, ketika seseorang selama 15 tahun usianya tidak melaksanakan sholat, maka di sisa umurnya yang masih ada, ia harus membayar ketertinggalannya selama 15 tahun tersebut. Teknisnya bagaimana? Nah, teknisnya yang pertama misalnya gini, ada teknisnya, misalkan yang melaksanakan qadha nih, dia misalkan tadi kasusnya 15 tahun nggak sholat misalkan. Nah, maka ia bisa melaksanakan qadha setiap selesai melaksanakan sholat. Contoh, selesai sholat subuh. Setelah subuh, ia sholat kembali. Qadha subuh. Subuh yang mana? Subuh yang dulu-dulu ditinggal. Setelah zuhur, qadha lagi. Ya, habis sholat asar, selesai sholat asar, dia qadha lagi. Ya, selesai sholat maghrib, selesai, dia bangkit lagi, sholat maghrib, apa? Qadha lagi. Qadha maghrib yang dahulu. Begitu terus. Jadi setiap 5 waktu, ya, dia berdiri kembali, dia sholat kembali untuk melaksanakan qadha sholat yang dahulu ia tinggalkan. Ini teknis yang pertama. Teknis yang kedua, bisa juga memilih waktu tertentu langsung 17 rakaat. Contoh, ada yang memilih waktu pagi. Ada yang setelah sholat subuh, dia langsung qadha zuhur, qadha subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sekaligus 17 rakaat. Tapi sesuai kaifiatnya ya. Subuh 2, asar zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Dipisah. Nah, ada yang melaksanakannya di satu waktu pada subuh misalkan. Nah, itu boleh begitu. Ada pula yang melakukannya di malam hari setelah tahajud, sebelum subuh. Ini ada seorang ulama yang kami pernah dengar kisahnya. Beliau yang dahulu di masa mudanya pernah meninggalkan sholat, beliau mengqadha sholatnya setelah tahajud. Jadi dia sebelum tahajud atau setelah tahajud nih, jadi mengqadha semua sholatnya sebanyak 17 rakaat setiap malam. Jadi setiap malam sebelum tahajud beliau qadha dulu sebanyak 17 rakaat dan qiyamul lailnya 11 rakaat. Jadi 17 rakaatnya itu dia buat setiap malam. Untuk apa? Mengganti mengqadha sholat yang dahulu di masa mudanya ia banyak meninggalkannya. Nah, ini saudara, teknis atau cara dalam mengqadha sholat yang ditinggal dengan sengaja meskipun bertahun-tahun. Sekarang begini, timbul lagi pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau belum terbayar semua sholatnya tapi usianya sudah tidak cukup lagi, jadi meninggal sebelum menyelesaikan qadha'nya? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak tahu tentang bagaimana Allah memberikan balasan kepada ibadah kita. Kita ingat kisah, ya, ini hadis Sahih Bukhari tentang seorang wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing. Gufira, dari hadis Rasulullah SAW, gufira li imra'atin musimatin marat bi kalbin ala ra'si raqiyin. Diampuni dosa seorang pelacur yang mana ia memberi minum seekor anjing di tepi sumur yang merasa kehausan,
Ya, anjing ini merasa kehausan, maka ia membuka sepatunya, lalu membuka ikatan kepalanya, menjadikannya sebagai tali, dia ambil air di sumur itu, lalu memberi minum kepada anjing tersebut. Sifat sayangnya kepada seekor binatang yang notabene-nya binatang tersebut adalah binatang yang najis berdasarkan syariat, tapi justru karena sifat sayangnya kepada makhluk Allah tersebut membuat dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, jadi ada ibadah yang nilainya melejit tinggi, ada ibadah-ibadah yang nilainya melejit luar biasa sehingga dapat mengejar ketertinggalan di masa-masa yang sudah banyak ditinggalkan ibadahnya. Nah, jadi ketika kita mengqadha sholat, besarkanlah harapan kita. Kita minta kepada Allah usia yang cukup supaya mudah-mudahan kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Ya, buat kita yang mungkin dahulu di masa mudanya banyak meninggalkan sholat, banyak lalai, maka mintalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sisa umur yang kita miliki, ya, yang kita tak tahu apakah kita mampu membayarnya atau tidak ini, tapi ingat, ada saat di mana Allah Subhanahu wa taala melejitkan ya suatu amaliyah yang mungkin nilainya sepele namun sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita di masa lampau. Nah, jadi tidak usah memikirkan usia cukup atau tidak, memikirkan ini kodok kebayar apa tidak, yang penting laksanakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Teknisnya tadi sudah disebutkan, bisa di setiap 5 waktu kodoknya, ya, subuh, selesai subuh kodok lagi, selesai zuhur kodok, selesai asar kodok, terus begitu, atau ada yang dilakukan di satu waktu saja. Ya, ada yang melakukannya malam hari, ada yang melakukannya pada subuh 17 rakaat sekaligus setiap hari. Nah, ini adalah teknis. Ini bisa ditemukan dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, atau silakan buka kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, guru daripada pengarang kitab Fathul Mu'in. Ya, ini banyak sekali disebutkan di situ bagaimana metode dalil yang menyebutkan tentang kewajiban seseorang melaksanakan qadha salat. Nah, saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di sini bahwa betapa salat itu memiliki posisi yang sangat penting sekali sehingga kita pahami bersama tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Ya, di yaumil qiyamah ada orang sakit dihadirkan oleh Allah karena ia meninggalkan salat. Maka Allah pun menghujatnya. Allah hadirkan Nabi Ayub alaihi salam. Wahai engkau yang meninggalkan salat karena sakit, karena alasan sakit. Lihat hambaku Ayub. Kuberi ia 5 rasa sakit. Yang pertama, kuhancurkan hartanya. Yang kedua, kubinasakan seluruh istrinya, seluruh anak turunannya. Yang ketiga, aku beri ia penyakit yang sangat menjijikan. Yang keempat, ia diusir oleh kaumnya sendiri, dan yang kelima ditinggalkan oleh istri tercintanya. 5 rasa sakit, 5 penyakit yang begitu sangat luar biasa kutimpakan kepada Ayub, tapi ia tetap melaksanakan salat, sehingga orang yang sakit tidak punya alasan meninggalkan salat. Ketika seorang bawahan di hadapan Allah, dia berhujah bahwasanya ia meninggalkan salat karena dia harus mengikuti kemauan atasannya. Dia meninggalkan ibadah karena harus mengikuti perintah aturan dari atasannya. Maka Allah pun menghadirkan Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam menjadi orang yang teraniaya, tertindas ya oleh para atasannya, maka ia tetap menjaga ibadahnya. Sehingga orang yang meninggalkan salat ibadah dikarenakan harus mengikuti peraturan atasannya, ia pun tak bisa berkata-kata lagi. Yang ketiga, ada orang dihadapkan hadapan Allah, dia berhujah, ia beralasan, ya Allah, saya tidak salat karena saya miskin, karena saya fakir, saya harus banting tulang, peras keringat, kepala di bawah, kaki di atas, jungkir balik, ya Allah, untuk mencari nafkah, mencari sesuap nasi, saya nggak sempat melaksanakan salat, ya Allah, karena kemiskinan saya. Maka Allah pun memanggil Nabi Isa alaihissalam, wahai engkau yang meninggalkan salat karena merasa dirimu fakir. Perhatikan Isa alaihissalam. Isa itu tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya ayah. Kau masih punya ayah.
Walaupun jelek, kau masih punya rumah. Walaupun tampangmu pas-pasan, kau masih punya istri. Tapi Nabi Isa alaihi salam tidak punya ayah, tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya anak. Ya, beliau diangkat ke langit dalam kondisi. Dialah orang yang paling fakir. Nabi Isa sangat fakir, tapi ia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang meninggalkan salat karena kefakirannya pun tak bisa berkata-kata lagi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kajian ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan kepada antum dimanapun antum berada, bahwa mari jaga salat ini. Mari pelihara betul. Karena sejatinya kualitas ilmu dan amal seseorang bisa dilihat dari bagaimana ia menjaga kualitas salat. Bahkan kalau kita pelajari sungguh-sungguh, bukan tanpa alasan Allah berfirman, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Innas salata, sesungguhnya salat tanha. Tanha ini fi'il mudhari. Dari fi'il madinya naha. Fi'il madi bentuk lampaunya naha. Bentuk mudhari'nya ya atau present tense-nya adalah tanha. Mengapa Allah menggunakan kalimat tanha bukan naha? Mengapa Allah gunakan fi'il mudhari bukan fi'il madi? Innas salata, sesungguhnya salat tanha, terkadang dapat mencegah. Ya, tanha anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan munkar. Keji itu perbuatan yang merugikan diri sendiri. Munkar itu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi tidak semua salat, ya, ingat, tidak semua salat yang dilakukan seseorang dapat membuat dia menghindarkan perbuatan keji dan munkar. Karena tidak sedikit orang yang bisa saja ia melakukan salat, namun tidak pernah absen melakukan perbuatan keji dan munkar. Betul tidak kira-kira seperti itu? Nah, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak memahami esensi, memahami hikmah daripada salat, maka salatnya tidak akan dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Bukan karena salatnya, tapi karena ketidakmampuannya, karena ketidaksanggupannya ia dalam memahami makna daripada salat tersebut. Karena sejatinya orang yang betul-betul memahami salatnya, ya hak salatnya, maka ia tidak akan dia tidak akan terjatuh dalam perbuatan keji dan munkar, saudara-saudara sekalian. Karenanya, mari terus salat ini laksana lautan yang tak bertepi. Sampai kapanpun kita belajar, ya, rasanya kita akan merasa bahwasanya kita ini nggak tahu apa-apa masalah salat. Al-Imam Mufti Mekah, Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti di kota Mekah di abad ke-18, dia pernah berkata, aku sudah 60 tahun mempelajari salat, namun hingga hari ini aku belum bisa melaksanakan salat dengan baik. Seorang mufti di kota Mekah di abad ke-18, Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan berkata dalam sebuah kitabnya, aku telah mempelajari salat selama 60 tahun, namun aku merasa salatku belum benar hingga hari ini. Bayangkan, jikalau seorang ulama, ya, ulama besar, seorang mufti di abad ke-18 di Mekah Al-Mukarramah, yang telah mempelajari salat selama 60 tahun dan mengamalkannya, beliau merasa belum benar salatnya. Lalu bagaimana dengan kita yang selama ini sangat miskin dengan pengetahuan salat, yang khusyuknya pun masih sangat jarang sekali. Nah, karenanya saudara, jangan berhenti untuk belajar tentang salat selama hayat di kandung badan, sebelum jasad masuk ke liang lahat, ya, sebelum Israel datang memanggil, malaikat maut datang menjemput, mari laksanakan salat sambil terus pelajarinya, baik itu masalah fikihnya ataupun masalah ibadah hatinya. Karena salat ini menggabungkan antara ibadah zahir dengan ibadah batin. Ada yang bersifat af'al, perbuatan, ada yang bersifat akwal, ucapan, dan salat itu bersifat qalbiyah, hati. Nah, insya Allah nanti ke depannya kita akan sama-sama lebih mempelajari itu. Ya, ini sebagai mukaddimah tentang bagaimana kedudukan salat dalam syariat Islam. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai syarat-syarat salat, ya, baik itu syarat sahnya
maupun syarat wajibnya, insya Allah. Mungkin akhirul kalam saya akhiri sampai di sini. Ustadz Masyhur Iza barangkali, atau ada tanya jawab lebih dahulu? Ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Baik, Mungkin sudah terjawab juga, mungkin mempertegas saja dari Pak Ikhwan Bratakusuma. Pertanyaannya, kapankah waktu mengkodok sholat isya? Bisakah setelah sholat subuh? Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Saya langsung jawab ya. Boleh. Jadi bagi yang meninggalkan sholat isya tanpa disengaja, contoh kasus ba'da maghrib tertidur, dan terbangun di waktu subuh, sehingga otomatis meninggalkan sholat isya. Uzurnya adalah tidur. Ingat, kita catat dulu, uzur sholat kedua, tidur dan lupa. Uzur di sini maksudnya ketika mengalami dua hal ini, maka kita tidak berdosa kalau meninggalkan sholat, tidur dan lupa. Nah, buat kita yang ketiduran di waktu isya tanpa sengaja tentunya, ya, maka boleh mengqadha'nya setelah sholat subuh. Ya, boleh mengqadha'nya setelah sholat subuh atau mungkin sebelum sholat subuh pun boleh. Ya, jadi kalau meninggalkannya tanpa disengaja, qadha'nya itu tidak wajib didahulukan. Ya, tidak wajib didahulukan. Berbeda dengan kasus kalau meninggalkan sholat isyanya dengan sengaja, misalkan ditunda, sudah masuk waktu isya, karena merasa waktu isyanya panjang, akhirnya dilalaikan, ketiduran, bangun subuh. Nah, berarti kan ini hukumnya meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, karena meninggalkannya dengan sengaja, maka ia wajib mendahulukan qadha isya sebelum sholat subuh. Meskipun misalkan sampai tertinggal berjamaah subuh, ini tidak masalah. Ya, dia harus tetap mendahulukan qadha isyanya sebelum melaksanakan sholat subuh. Kenapa demikian? Karena meninggalkan sholat isyanya dengan sengaja, bukan karena tidur, bukan karena lupa, maka ia wajib mendahulukan qadha sholat isyanya sebelum sholat subuhnya. Meskipun harus tertinggal berjamaah sholat subuh misalkan. Ya, ini kalau saya qadha sholat isya, nanti saya tertinggal berjamaah subuh di masjid, tak masalah. Ya, tak masalah. Kenapa? Karena yang lebih wajib baginya adalah mengqadha sholat isyanya yang telah ia lakukan dengan sengaja. Baik, Allahu a'lam. Seperti ini. Kasus orang yang pingsan karena misalnya operasi, Ustaz, dia berarti kasusnya dianggap tidak sengaja, Ustaz, ya? Tidak mengkodok. Baik. Orang yang mengalami pingsan yang tidak disengaja dengan cara apapun, apakah itu dengan obat bius atau karena memang sudah bawaan penyakitnya seperti orang yang epilepsi yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya, sehingga ia kehilangan akalnya, dia pingsan, epilepsi dalam kondisi obat bius. Nah, karena ini bukan dari faktor kesengajaannya, ya, karena ini faktor medis tentunya, ya. Ini faktor medis. Ketika ia meninggalkan salat, ya, maka ia tidak berdosa. Tapi perlu dicatat, dia tetap wajib mengqadha salatnya di saat dimana nanti dia sudah mampu melakukan. Ya, nah, jadi walaupun orang yang dibius ini dia tidak terkena hukum dosa karena tidak disengaja, ini adalah faktor medis yang harus dijalaninya, maka ia tidak berdosa ketika meninggalkan salat. Artinya tidak wajib itu dia tidak berdosa untuk meninggalkan salat. Akan tetapi ya, orang yang seperti ini dia harus mengqadha salatnya karena dia dibius ya. Yeah. Karena dibius tadinya dia sehat. Karena dibius dia qadha salatnya nanti. Kecuali memang penyakit bawaan seperti epilepsi. Kalau epilepsi itu penyakit bawaan. Yang ketika seseorang mengalami itu, dia tidak tersadarkan diri, maka saat itu dia tidak wajib melaksanakan sholat. Seperti itu, kan? Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Rasanya tidak cukup, Ustaz, ya, waktu kita dalam 1 jam lebih, hampir 1,5 jam, Masya Allah. Dan Afwan, Masya Allah, afwan. tidak apa, Ustaz, memang
ini yang selalu jadi pertanyaan bagi sebagian kita, ya, pertanyaan-pertanyaan tentang sholat, dan perlu dijelaskan secara tuntas, yang jelas. Dan tentunya kita akan lanjutkan pembahasan fikih ibadah tentang sholat dalam pertemuan berikutnya, ya, dengan Ustadz Mahfuz Rudiat. Dan ya, sebagaimana tadi ulama mengatakan, 60 tahun beliau belajar tentang sholat tidak pernah cukup, apalagi kita yang hanya sekian jam pada pagi hari ini. Semoga Allah meluaskan, melapangkan dada kita dan memanjangkan umur kita untuk terus belajar tentang Islam, ya, untuk memperbaiki sholat kita. Sebagai penutup, mohon memimpin doa, doakan bagi kita semua, para guru-guru kita yang telah mendahului kita karena asbab sakit, dan juga ya semoga kita semua yang dalam keadaan sakit Allah sembuhkan dan kemudian mengangkat wabah ini. Tafadhol Ustaz. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, As-Sab'ul Mathani minal Qur'anil Azim. Kita bertawassul dengan ayat-ayat Allah, dengan kemuliaan ayat-ayat Allah. Semoga kerabat kita, saudara, sanak, famili kita yang dalam kondisi sakit saat ini, baik itu yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, agar Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan beliau. Dan bagi para masyayikh kita, para guru-guru, para muallim, para murabbi kita yang telah mendahului kita, kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita semuanya istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an wa auladan salihin nafi'in fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun minkum, sampai jumpa insyaallah di
pertemuan berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Dari kami cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang benar, maka itu sejatinya adalah dari Allah dan Rasulullah. Jikalau banyak kesalahan semata-mata karena kekurangan ilmu dan pemahaman kami. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Mahfuz Rodiat. Insyaallah kita lanjutkan kembali dalam kajian fikih ibadah berikutnya. Kami undang kembali jamaah untuk hadir pada kajian Ahad subuh besok, Akidah dan Manhaj Islam bersama Ustaz Taqiyuddin LC dengan tema prinsip ibadah antara Ahlus Sunnah dan kaum yang menyimpang. Dari kami mohon maaf segala salah dan khilaf. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya sudah menyimak kajian pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pamit Ustaz ya. Kami